dulu juga ada yang namanya padepokan ini disebut tempat. Yang namanya tempat itu ya tempat tinggal ataupun gubuk. Di situ ada yang namanya padepokan itu ya begitu sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Gramoge Official. Kali ini kita sedang berada di Desa Amis ya, tepatnya di mana Mas? Di tepatnya di Empu Buana. Kali ini kita akan berbincang-bincang, takon-takon ya, sama ahli penduduk Desa Amisnya untuk mengetahui tentang silsilah Desa Amis ini. Dan masih bareng bersama Ki Barja dan juga Gimana Rasa. Oke, kita langsung ke rumahnya aja ya. Kebetulan kita sudah ada di depan rumahnya ya. Sudah telepon-teleponan sama empu buananya bahwa kru kami akan mendatangi kediamannya. Oke, langsung aja Lur, sini Lur. Kita silaturahmi ya Mas ya, niatnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waduh. Apa kabarnya Ki? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kami niatnya kesini mau silaturahmi ya Ki, dan pengen bincang-bincang. Seperti biasa, kru Gramoge Official akan menanyakan tentang sejarah Desa Amis di sini. Apakah Anda tahu tentang sejarah Desa Amis ini? Ya, alhamdulillah sedikit tahu. Kalau banyak sih enggak, Iya. sedikit. Di situ juga karena versi sejarah Amis ini yang banyak ini jadi campur baur gitu. Jadi di situ juga yang namanya sejarah ada kalanya dari anak cucu ini bilangnya begini, dari anak cucu ini bilangnya begini. Jadi yang banyak ini simpang siur yang namanya sejarah desa Kang. Dari satu Dremayu ini yang paling tua ini ya desa sini. Desa Amis ini ya? Desa Amis ini. Kok bisa dinamakan Amis itu gimana Nuk? Nah, kalau yang dinamakan desa Amis ada juga dulu konon cerita dari para sepuh ataupun para orang tua yang masih sebagian hidup. Amis ini dulunya itu perang antara bagian di sini itu disebut ada uga yang namanya di sini kubunya ini disebut Kidusta. Kidusta. Dulu yang namanya Desa Amis ini di Cempaka Mulia itu namanya Kidusta. Sekarang dari Cempaka Mulia dirubah nama, orang sekarang manggilnya anak cucunya Desa Lawas. Tapi dulu nama kubunya itu Kidusta. Kubu Amis ini. Kubu Amis ini. Dari Kubu Amis terus di situ juga lurahnya ada. Lurahnya disebut ibaratnya Ki Brangbang. Lebihnya Ki Koang. Jadi seperangkat para leluhur dulu itu ibaratnya ada. Nah, sedangkan langsung cepatnya cerita itu karena di sini Desa Amis ini belum mayoritas Islam. Jadi yang namanya mbahku ini dari Cirebon Girang disebut dari Cirebon datang ke sini bawa pasukan ingin mengislamkan Desa Amis. Desa Amis ini ya. Ini juga cerita Kang Sing sebenarnya orang tahu semua umumnya begitu. Orang sini ya. Umumnya orang sini. Jadi
Mbah ini banyak juga dibawa pasukan dari mana-mana ingin nembus ke desa Amis ini nggak bisa. Itu kenapa itu alasannya nggak bisa? Nah, alasannya karena desa ini disebutnya desa kang paling tua. Jadi bangsa-bangsa gaibnya juga melindungi kang bener-bener di desa ini. Oh gitu ya. Bangsa kayak semacam makhluk astral gitu Makhluk ya. astralnya Oh, juga banyak banget. Maka sedulur barangkali ada yang mau ditanyakan sama Empu Buana. Gimana rasa kali mau nanya? Ya, yang asal muasal nama Amis itu yang bisa namain desa Amis itu yang pertama kalinya siapa? Yang namain desa Amis pertama ini disebut Mbahku Sangkang. Kan dari Cirebon ya? Dari Cirebon. Iya. Ini asal muasalnya desa Amis. Nah, diceritakan di situ juga karena anak cucunya banyak. Jadi anak cucu ini taunya masalah Amis ini ada kalanya konon ceritanya sampai dimuat di panggung hiburan yang banyak ini. Amis ini terkenalnya banyak darah. Iya. Oh iya, ya, jadi betul. dikatakan Amis gitu Di ya. Amis itu. Dan dengar-dengar juga ini katanya itu juga setiap ada orang yang mau nanggap wayang itu wayang kulit ya. Katanya nggak boleh di sini. Itu kok gimana? Karena di situ juga kan ada perjanjian dan sumpah tadinya. Karena Mbahku ini pernah ingin mengislamkan pakai wayang, terus di situ juga kesalahan fatalnya Mbahku ini kenapa pakai wayangnya wayang kulit di situ. Nah, terus di sini kata kuwus ini disebut ibaratnya kidusta. Iya, gitu. Kalau kamu ingin dijadikan di sini itu alat untuk mengislamkan pakai wayang, jangan pakai wayang kulit. Karena di dalam kulitnya ini makhluk itu nanti tidak bisa di dalam sananya, nanti tidak bisa, maksudnya itu nggak bisa masuk ke dalam surga. Jadi Karena, ceritanya seperti itu ya. Karena kulitnya ini selalu kita ojek-ojekan, kita tarungkan. Oh gitu. Oh, alasannya seperti itu ya. Alasannya begitu. Makanya tidak boleh di sini pakai wayang kulit. Katanya apa? Setiap malam Jumat banyak yang datang. Kenapa kumpulnya di sini? Kalau masalah kumpul di sini ini, tim Kermeki official ini, karena kalau kita langsung ke tempat makom ataupun ke tempat pecanden, arahan-arahannya nggak ada. Percuma kita dari jauh kumpul jadi satu, yang namanya tim Kermeki official, yang ngarahin nggak ada. Kita tahu tempat tapi tidak mau mengerti tentang tata krama sopan santun desa. Iya. Itu yang sering kesini tuh dari mana aja, Bu? Kalau saya boleh tahu. Ya alhamdulillah dari Lampung ada. Pernah kesini ya? Pernah. Dari Lampung ini tiga orang dari Lampung. Terus dari Jawa Tengah ada. Terus ibaratnya apalagi ya dari sekitar Indramayu. Apalagi Indramayu ya. Indramayu sendiri. udah kayak keluarga sendiri aja lah kalau orang Indramayu ini. Intinya kita mempererat tali silaturahmi persaudaraan ya. Nggih, nggih. Intinya kita mempererat silaturahim persaudaraan. Ya belum lama ini dari Cirebon. Pernah. Dari Cirebon ini ya hampir kesini hampir setahun. Yang namanya Kang Wahid dari Kedongdong. Jadi dia alhamdulillah udah jadi saudara tim Kermeki. Dia juga udah berputar-putar ingin tahu yang namanya sejarah. Akhirnya dia mengerti juga, udah datang ke desa sini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan saya mau bertanya lagi nih Ki, kenapa dinamakan Kermeki?
Kremeki ini sebenarnya kita itu rakyat kecil, bukan kita bermasyarakat ataupun kita punya harta yang kang banyak, enggak. Kita itu masyarakat kecil, masyarakat kang standar, kulinya ya tergantung ada yang jadi buruh, ada yang jadi ini. Petani, ya. Makanya kita satukan dari rakyat kecil ini, dari orang-orang kecil ini, kita mempererat silaturahim, mencari wawasan, pengetahuan bersama. Itulah disebut wadahnya, disebut padepokannya, padepokan Kremeki ini. Yang namanya padepokan ini bukan sekedar padepokan silat ataupun apapun, tidak. Dulu juga ada yang namanya padepokan ini disebut tempat. Yang namanya tempat itu ya tempat tinggal ataupun gubuk. Di situ wadah yang namanya padepokan itu ya begitu sebenarnya. Oh iya. Mangga Ki Barja, barangkali ada yang mau ditambahkan atau bertanya kepada aku. Sebenarnya sih saya mau nanya sama Empu. Cuman ya karena udah diperwakilin sama si Kang Charlimo, gimana rasa dan juga Ki Klalen ya. Saya rasa ya cukuplah begitu. Seperti itu. Silakan ya untuk Kang Charlie, lanjut lagi. Ya, saya sangat tertarik nih tentang pengen tahu tentang sejarah Amis. Boleh mohon maaf nih, Bu, diperjelaskan lagi untuk supaya kita lebih paham, supaya kita lebih jelas lagi kan, supaya enak dengan. Tadi kan saya ceritakan itu hal yang umumnya. Iya, benar. Karena masalah Amis ini sebuah kategori lisan dari masyarakat keseluruhan sampai sekarang bilangnya Amis ini bau anyir ataupun bau darah. Ya. Padahal di situ juga kan kenapa kok bisa begitu? Amis ini yang disebutnya langsung ke darah. Di situ juga ada cerita di Krapyak dulu. Waktu eranya ibaratnya Mbah Kuwu sama kuwunya orang sini, orang Amisnya, makanya di situ juga perang, yang namanya perang itu di situ juga ada yang namanya air yang bisa menyembuhkan lagi, disebut airnya subhanallah, kata orang sini tuh airnya kalau kita perang kita putus palanya, putus kakinya, putus ataupun badannya bisa nyatu lagi sama air itu. Namanya air apa itu, Bu? Disebut air Kejayan. Air Kejaya. Cuman di situ juga kan karena para leluhur itu tahu nanti singkat cerita kalau air itu masih ada ini tidak benar nantinya anak cucunya ini memperebutkan yang enggak yang jadi khawatir takutnya disalahgunakan seperti itu ya. Katanya di Amis ada 7 sumur. Apakah iya? Kalau 7 sumur itu hal yang standar, hal kang umum ya. Sebenarnya kalau di Amis ini semuanya itu jumlah sumurnya itu sama seperti Tauhid. Ada 20 sumur di desa ini. Di desa ini. Yang bikin semuanya itu Mbah Kuwu semua. Apakah sampai sekarang masih ada sumur tersebut? Sumurnya sebagian masih ada, sebagian tidak ada. Yang masih ada aja itu banyak. Sumur apa yang masih nampak? Banyak banget. Ada yang dari ibaratnya dari sumur Pendil, ada yang dari sumur sebelah wetan ini disebut ibaratnya sumur Keramat ataupun disebut Kemat, ada sebelah sumur Kematnya juga ada. Jadi sumur Bulu ada, sumur di sana juga ada, banyak banget. Di desa ini yang bikin itu sebenarnya orangnya satu. Mbah Kuwu tersebut. Mbah Kuwu tersebut. Manfaat sumur tersebut beda-beda, enggak sama gitu. Jadi ini manfaatnya ini manfaatnya ini gitu.
Dan tempatnya juga berbeda ya. Berbeda-beda, berjauh-jauhan tempatnya juga, enggak dekatan. Kalau kita gali semua yang namanya Desa Amis ini banyak banget. Iya. Ada kemungkinan nggak cukup sampai 1 malam. Enggak sampai Sabtu malam, karena di dalam kebatasan wilayah Amis aja disebut Lung Bata. Lung Bata ini pembatas, ibaratnya masalah Amis. Jadi pembatas Amis ini disebut Lung Bata. Lung Batak. Kalau setahu saya lung itu kayak semacam daun yang muda. Pucuk Ya, kalau dibilangnya sih bisa terjadi, karena itu kan cuman bisa menghilangkan jejak dari di batanya. Oh iya. Lung itu kan disebut pucuk. Pucuk ya, pucuk daun. Nah, berarti pucuknya Amis adanya di Lung Bata. Oh iya. Lung Bata. Di mana Lung Bata? Lung Bata itu sebelah barat. Lebar. Sebelah Dari sini jauh ya kemungkinan Bu. ya kalau dari sini bisa jadi ya 1 kiloan. 1 kilo. Oh. 1 kiloan ada. Ya insya Allah nanti kru Kremaki official kapan-kapan minta izin sama Empu Siap. untuk pengen tahu tentang sumur Siap. yang masih ada di Desa Amis sekarang. Iya. Siap. Dari apapun yang tim Kremaki official ingin tahu, ya saya siap antar. Ya, Kalau terima loyang, katanya loyang dengan Amis kan masih satu desa. Betul. Sekarang katanya dipisah. Kenapa bisa dipisah? Kalau dipisahnya ini, kalau nggak salah, ini kubu yang pertama ada di Kidul. Jadi saya juga masih ingat bahwa walaupun saya muda, saya masih ingat dipisahnya antara Amis dan Loyang. Ini suatu pemekaran antara Amis Loyang ini, karena Desa Amis ini udah terlalu besar, udah terlalu luas. Apalagi Loyang ini kan udah jauh dari antara Amis ke Loyang ini sudah jauh. Pemerataan masyarakatnya juga di Loyang kan udah terlalu banyak, jadi dipisahnya begitu. Kalau masalah bengkoknya sih masih satu. Bengkoknya masih satu. Ada di Amis semuanya. Loyang nggak punya bengkok, Amis yang punya bengkok. Karena dulunya wilayah Loyang ya wilayah Amis. Ini hanyalah pemekaran masalah kubu aja sebetulnya. Saya mau nanya lagi nih Bu. Dan katanya kalau setiap malam Jumat dari mana-mana suka datang ke sini untuk hadoroan. Itu tempatnya dari sini kira-kira jauh nggak Bu? Kalau dari sini ya paling ukuran 500 kilo lah 500 kiloan. tempat makomnya. Lumayan juga ya. Iya, lumayan. Ya nanti aja sekalian sama itu ya, explore sumur ya. Siap. Maka ada yang mau ditambahin lagi? Ki, gimana rasa? Bagi saya sih ini sudah jelas ya dulu Cukup lah. sudah cukup bagi saya. Enggak, kiranya kalau belum cukup kan masih seasonnya kan tadi Iya, masih belum Iya. Semuanya ya. semuanya masalah ingin tahunya Amis. Itu kan yang jadi pertanyaan di Desa Amis itu luasnya itu sampai berapa sih? kalau keluasannya sih luas banget sebenarnya. Iya. Karena Amis ini apa ya? Kalau masalah ngitung penduduk hampir 9 ribuan ya ada sih. Ya, oke. Nah, satu lagi yang mau saya tanya. Di sini makam yang paling dikeramatkan semuanya ada berapa? Kalau makam yang dikeramatkan ini semuanya ini banyak banget. Itu Kalau kita tergantung tahu ya. anak cucunya. Kembali kepada diri kitanya ya. Kembali diri kitanya. Kalau makamnya ini terlalu banyak banget. Yang paling terkenal di sini ya? Kalau di terkenalnya kan di sini disebut Mbah Kuwu ataupun sekarang ditulisnya kan Cakrabuana. Iya. Itu karena hal kang umumnya Masyarakat ini. yang banyak kan di situ. Cuman karena tim Kremaki ini beda pengetahuannya,
ataupun penemuannya beda, khususnya saya pribadi yang bisa nemuin, Iya. jadi diarahinya beda. Ki Bagus Agrantaka kita di situ. Bagus Agrantaka. Itu di lokasi yang biasanya hadoroan ada berapa kira-kira di Desa Amis? Yang biasanya kalau malam Jumat hadoroan. Kalau hadoroan sih nggak bisa dihitungin, karena sebagian anak cucu itu ada yang siang. Kalau masalah hadoroan, kadang kalanya habis asar, habis maghrib. Jadi kalau hadoroan yang banyak tuh ya namanya juga orang, Iya. susah ditebak. Kalau tim Kremeki ini ibaratnya kalau hadoroannya kan udah ada patokannya sendiri, udah ada jam 12 malam ya. malam, iya. Ngomong-ngomong bikin kopi dulu. Wah iya itu kebetulan sedulur. Ngobrolnya, bincang-bincangnya ini lebih Itu saya mau nawarin sama kameramen nih. Kameramen barangkali mau ngopi ya. Nih silahkan. dikeluarin aja dulu. Aduh Jangan terima kasih nih Bu Iya, atas ini makanan mubazir nanti. aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Nuhun. Kalau masalah cerita, ibaratnya sejarah, ibaratnya ya Amis ini sebenarnya desa yang paling tua Paling tua dari dari semua desa di Indramayu. Sebenarnya naskah-naskah desa ini di Cirebon juga sudah ada sebenarnya. Sebenarnya udah ada. Kok bisa di kota lain sih? Nah, karena Cirebon ini kan dia itu ahli sejarah, dulunya orang Cirebon ini ahli sejarah atas perjalanannya Mbah Kubu sama Ki Gedeng Amis. Iya, iya. Jadi dicatat semuanya itu dibikin di kitab-kitab naskah buku gedenya itu ada di Cirebon. Semua udah ada. Iya, iya. asal usulnya ya. Ya, alhamdulillah Kru Kremeki ya walaupun tidak semuanya tahu tentang Desa Amis tapi setidaknya sedikit tahu. Nah, masalah ini semua tanya. Desa Cempaka Mulia atau bisa dibilang Desa Lawas. Nah, itu pas letaknya di mana sebenarnya letaknya? Letaknya kalau di sini kalau orang Jawa bilang sebelah kidul Makom. Sebelah Kidul Makom. Apa ya, utara ya? Apa selatan disebutnya? Sana. Utara, timur, selatan. Selatan. Di Selatan. sebelah selatan. Iya. Dari Makom Tapak Tilas Ki Bagus Agrantaka Bagus Agrantaka. tidak jauh. Ya, sekitar 300 meteran. Ya boleh juga nih nanti insya Allah lain waktu kita sambil silaturahmi Siap. ke makam dan juga di sumur yang ada di Desa Amis ini. Oke, aduh, kopi-kopi aja dulu deh, Lur. Ngopi dulu. aja, Ngopi biar dulu. Kameramen ngopi dulu. kameramen barangkali mau ngopi, ayo Iya. ngopi. Kalau Supaya- nggak gali sejarah sih ya, nggak ada habisnya. 1 bulan juga belum tentu cukup. Belum tentu cukup ya? habis. Karena sejarah ini banyak perjalanannya gitu. Dari ke Gedeng ini, dari Ki Gedeng ini. Jadi banyak banget kalau sejarah ini, apalagi sejarah pertama adanya desa di Indramayu ini. Ini jadi desa paling tua di antara Paling tua di antara ibaratnya desa-desa yang lain. di Indramayu ya. Jadi Desa Amis. Nah, itu duluan Desa Cempaka Mulia apa duluan Desa Amis? Duluan Cempaka Cempaka Mulia Mulia dibikin dibikin Obat. pemekaran. Pemekaran. Jadi istilah katanya pemekaran. Amis ini pemekaran dari Cempaka Mulia. ya. Karena Cempaka Mulia ini ibaratnya kan adanya desa kan sebelah utara. Iya. Jadi ibaratnya karena penduduknya ibaratnya sudah tidak ada terus berpindah ke desa yang baru namanya. Nah, jadi semuanya dari sana itu pindah ke sini semua gitu.
dari Cempaka Mulia pindah ke Desa Amis. Desa Amis. Iya, iya. Oh. Oke, Bu, atur nuhun atas bincang-bincangnya dan juga atas waktunya. Nanti kita akan disambung di part kedua Siap. untuk Explore ya. explore juga jelajah Sumur dan di makam-makam yang sakral ada di sini. Siap. Oke, terima kasih Bu ya atas waktunya nih. Nggih, terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Lur, sedulur, kita sudah bincang-bincang sama Empu Buana ya, alhamdulillah. Saya juga sedikit kurang pengetahuan sebenarnya tentang Desa Amis ini setelah tahu bincang-bincang dari Empu Buana, ya alhamdulillah tahu. Oke, sekian dulu untuk videonya. Terima kasih untuk subscribe-nya sedulur. Jangan lupa komen yang positif ya Lur. Oke, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.